Udara pagi di lereng gunung selalu terasa sama. Sejuk, bersih, dan membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Larasati menghirupnya dalam-dalam, membiarkan embun membasahi ujung jarinya saat ia menyentuh kelopak mawar liar yang tumbuh di pagar kebunnya. Di sini, di desa kecil yang terpencil ini, hidup berjalan dengan ritme yang lambat dan pasti. Matahari terbit, ayam berkokok, orang-orang pergi ke sawah, dan Larasati merawat kebun peninggalan kedua orang tuanya. Kebun itu bukan sekadar petak tanah berisi sayuran dan bunga. Baginya, ini adalah warisan, sebuah pengingat abadi tentang cinta dan kesederhanaan. Ayah dan ibunya selalu mengajarkan bahwa akar adalah hal terpenting. Pohon setinggi apapun akan tumbang jika akarnya rapuh. Manusia sehebat apapun akan hancur jika melupakan dari mana ia berasal. Pagi ini terasa sedikit berbeda. Ada getar antisipasi yang halus di udara, atau mungkin hanya di dalam hatinya saja. Setelah menyelesaikan pekerjaannya menyirami bedeng kangkung dan cabai, ia masuk ke dalam rumah panggung kayu yang sederhana namun kokoh. Di atas meja makan, secangkir teh melati hangat sudah menunggunya. Ia duduk, menatap keluar jendela, memandang hamparan sawah hijau yang terbentang seperti permadani. Damai. Namun, kedamaian inilah yang harus ia tinggalkan untuk sementara. 3 bulan yang lalu, Pak Wira, orang kepercayaan ayahnya sejak dulu, datang dari kota. Pria parubaya yang selalu terlihat tenang itu, membawa sebuah map tebal berisi laporan-laporan yang membuat kening Larasati berkerut. Laporan tentang salah satu anak perusahaan Nusantara Group, perusahaan raksasa yang dibangun oleh ayahnya dari nol. Namanya PT Cipta Gemilang, bergerak di bidang properti dan berlokasi di jantung ibu kota. Laporan itu tidak menunjukkan kerugian finansial yang signifikan, malah sebaliknya, laba mereka selalu terlihat bagus. Tapi angka-angka di atas kertas seringkali bisa berbohong. Yang menjadi masalah adalah laporan kualitatif. Tingkat keluar masuk karyawan yang sangat tinggi, survei kepuasan kerja yang anjlok, dan beberapa surat kaleng yang mengindikasikan adanya budaya kerja yang tidak sehat, penuh dengan senioritas dan memandang orang hanya dari penampilan luar. Ayahmu pernah berpesan, Laras, kata Pak Wira waktu itu, suaranya berat dan penuh kenangan. Jika salah satu dahan pohon kita mulai menghasilkan buah yang pahit, jangan langsung ditebang. Lihat dulu akarnya, cari tahu apa yang salah dengan tanahnya. Wasiat ayahnya memang tidak tertulis di atas kertas notaris, melainkan terukir di dalam hatinya. Ayahnya ingin Nusantara Group menjadi rumah, bukan hanya mesin pencetak uang. Sebuah tempat di mana setiap orang dihargai karena kerja keras dan integritasnya, bukan karena merek pakaian atau mobil yang mereka kendarai. Dan PT Cipta Gemilang, sepertinya, telah melupakan filosofi itu. Mereka telah menjadi dahan yang menghasilkan buah pahit. Maka, sebuah rencana disusun. Rencana yang sederhana namun berisiko. Larasati akan datang ke sana bukan sebagai pewaris tunggal Nusantara Group, melainkan sebagai gadis desa biasa yang mencari pekerjaan. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, merasakan dengan kulitnya sendiri, bagaimana tanah di perusahaan itu. Apakah benar sudah sekering dan setandus yang dilaporkan? Ia ingin menguji langsung integritas orang-orang di dalamnya, dari level terendah hingga tertinggi, tanpa ada yang tahu siapa dirinya. Ini adalah misinya. Sebuah ziarah untuk menghormati prinsip-prinsip ayahnya. Setelah menghabiskan tehnya, Larasati masuk ke kamarnya. Di atas ranjang, sebuah tas ransel lusuh sudah terisi penuh. Di sebelahnya, terlipat rapi, adalah seragam yang akan ia kenakan. Bukan blazer mahal atau kemeja sutra, melainkan sebuah blus batik lawas dengan warna yang sedikit pudar, warisan dari ibunya. Motif parangnya sudah tidak setajam dulu, tapi kainnya masih terasa nyaman di kulit. Bawahannya adalah rok panjang berwarna coklat gelap, model yang sudah ketinggalan zaman. Untuk melengkapinya, sepasang sandal jepit yang sudah sering menemaninya ke kebun. Ia menatap pakaian itu. Ini bukan sekadar penyamaran, ini adalah representasi dari akarnya. Jika orang-orang di sana meremehkan pakaian ini, berarti mereka juga meremehkan nilai-nilai yang diwakilinya. Kesederhanaan, kerja keras, dan keaslian. Getaran ponsel di atas meja nakas membuyarkan lamunannya. Nama Pak Wira tertera di layar. Halo, Non Laras. Sudah siap? Suara tenang itu menyapanya. Sudah, Pak.
Semua sudah beres, jawab Larasati. Suaranya tetap lembut, namun ada nada ketegasan yang tak terbantahkan di dalamnya. Semua sudah diatur sesuai permintaan Nona. Sebuah panggilan wawancara untuk posisi staf administrasi junior di PT Cipta Gemilang, besok pagi jam 10. CV yang saya kirimkan adalah data asli Nona, riwayat pendidikan dan pengalaman kerja di desa mengurus agrobisnis keluarga. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurangi. Bagus. Saya tidak ingin ada kebohongan, Pak. Hanya kebenaran yang disajikan dengan sederhana. Saya mengerti, Non. Sopir akan menjemput Nona di stasiun nanti malam, dan mengantar ke penginapan sederhana yang sudah dipesan. Jaga diri baik-baik, Non. Jakarta bisa jadi hutan rimba jika kita tidak hati-hati. Saya mengerti, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Tolong terus pantau dari jauh. Pasti, Non. Selalu. Panggilan berakhir. Larasati menarik napas panjang. Ia berjalan ke depan cermin tua di sudut kamarnya. Yang menatap balik adalah seorang gadis dengan kulit sawo matang, rambut hitam panjang yang diikat seadanya, dan mata yang jernih. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan. Hanya ada sorot mata yang menyimpan keteguhan baja di balik kelembutannya. Ia siap. Bukan untuk berperang, tapi untuk mencari kebenaran. Dengan langkah mantap, ia menyandang tas ranselnya, mengunci pintu rumahnya, dan berjalan menuruni jalan setapak desa, meninggalkan kedamaian di belakang punggungnya untuk menjemput badai yang menanti di kota besar. Jakarta menyambutnya dengan napasnya yang panas dan sesak. Suara klakson yang bersahutan, deru mesin yang tak pernah berhenti, dan kerumunan manusia yang bergerak seperti kawanan semut raksasa adalah sebuah kejutan budaya yang luar biasa bagi Larasati. Semalaman di kereta ekonomi dan beberapa jam di penginapan kecil tidak cukup untuk mempersiapkannya menghadapi realitas ibu kota di jam sibuk. Berbekal alamat yang tertulis di secari kertas dan petunjuk dari aplikasi peta di ponselnya, ia berjalan menyusuri trotoar yang ramai. Aroma knalpot bercampur dengan bau masakan dari warung-warung pinggir jalan, menciptakan sebuah parfum kota yang asing di hidungnya. Akhirnya, ia sampai di tujuannya. Sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, seolah berusaha menggapai awan. Dindingnya terbuat dari kaca biru gelap yang memantulkan bayangan gedung-gedung lain di sekitarnya. Di atas pintu masuk utamanya, terpasang huruf-huruf krom mengkilap bertuliskan, PT Cipta Gemilang. Larasati berhenti sejenak di seberang jalan, memandangi raksasa kaca dan baja itu. Rasanya seperti menatap sebuah benteng modern. Megah, dingin, dan terasa tidak ramah. Ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang di baliknya, siluet-siluet sibuk yang bergerak cepat. Inilah sarang dari dahan yang berbuah pahit itu. Dengan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar sedikit lebih cepat, ia menyeberang jalan dan melangkah masuk melalui pintu kaca otomatis yang terbuka tanpa suara. Seketika, hiruk-pikuk jalanan tergantikan oleh keheningan yang berdengung dan hawa dingin dari pendingin ruangan. Lantai marmer putihnya begitu mengkilap, hingga ia bisa melihat pantulan dirinya yang tampak begitu kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Blus batik pudar dan rok kusamnya terasa seperti sebuah kesalahan di tengah lautan blazer, kemeja mahal, dan sepatu kulit yang beradu dengan lantai, menciptakan irama ketukan yang sibuk dan penting. Semua orang berjalan cepat, dengan ponsel menempel di telinga atau mata tertuju pada tablet. Tidak ada yang tersenyum padanya. Yang ia dapatkan hanyalah tatapan-tatapan singkat yang penuh penilaian. Tatapan yang memindainya dari ujung sandal jepit hingga ke ujung rambutnya yang diikat sederhana, lalu berakhir dengan keringitan di dahi atau senyum sinis yang tipis. Tatapan asing yang membuatnya merasa seperti partikel debu yang tak terlihat, sekaligus noda yang sangat mencolok. Ia merasa seperti berada di dalam akuarium raksasa, dan ia adalah ikan salah jenis yang entah bagaimana bisa masuk ke dalamnya. Larasati berjalan menuju meja resepsionis yang panjang dan megah. Seorang wanita muda dengan riasan tebal dan seragam ketat duduk di sana, sibuk mengetik sesuatu di komputernya. "Selamat pagi, Mbak," sapa Larasati dengan suara pelan dan sopan. Wanita itu tidak langsung mengangkat kepala. Ia menyelesaikan dulu kalimat yang sedang diketiknya, baru kemudian mendongak dengan ekspresi sedikit terganggu. Matanya langsung menyapu penampilan Larasati. "Ya? Ada yang bisa dibantu?" tanyanya dengan nada datar, nyaris tanpa minat. "Saya Larasati.
Saya ada janji wawancara kerja dengan bagian HRD jam 10 ini. Resepsionis itu mengerutkan kening. Ia menatap Larasati lagi, lebih lama kali ini, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Wawancara kerja? Di sini? Nada suaranya menyeratkan keraguan yang tebal. Betul, Mbak. Coba saya cek dulu, katanya sambil memutar bola matanya sedikit, lalu kembali menatap layar komputernya. Jari-jarinya menari di atas keyboard dengan malas. Larasati, untuk posisi apa? Staf administrasi, jawab Larasati sabar. Saat itulah seorang pria muda berperawakan tinggi dan kurus menghampiri meja resepsionis. Ia mengenakan kemeja biru muda yang pas di badan dan celana bahan berwarna gelap. Rambutnya ditata rapi dengan gel, dan ia membawa sebuah cangkir kopi dari merek terkenal. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja, seolah hendak menggoda sang resepsionis. Gimana, Winda? Pagi ini cerah ya, secerah senyum kamu, katanya dengan seringai lebar. Resepsionis yang bernama Winda itu tersipu malu. Ah, Mas Rangga bisa saja. Perhatian Rangga kemudian teralih pada Larasati yang berdiri diam di sampingnya. Seringainya berubah menjadi senyum meremehkan. Ia memandang Larasati dari atas ke bawah dengan tatapan yang terang-terangan menghina. Wah, ada tamu dari mana nih, Win? Mau mengajukan proposal bantuan dana desa? Tanyanya, suaranya cukup keras untuk didengar beberapa orang yang lewat. Winda terkikik kecil, menutupi mulutnya dengan tangan. Larasati hanya diam, menatap lurus ke arah Rangga tanpa ekspresi. Di dalam hatinya, ia mencatat. Ini dia. Spesimen pertama. Sombong, sinis, dan merasa superior hanya karena pakaian dan tempatnya bekerja. Dia bilang mau wawancara kerja, Mas. Posisi staf admin. Sahut Winda, masih dengan sisa-sisa tawanya. Rangga tertawa lebih keras. Wawancara? Kamu serius? Jangan-jangan salah alamat kali, Mbak. Mungkin kantor kelurahan ada di seberang jalan. Ejeknya lagi. Larasati tetap tidak bergeming. Keheningannya terasa lebih menusuk daripada teriakan. Ia hanya menunggu. Ia tahu, orang-orang seperti ini tidak layak mendapatkan energinya untuk berdebat. Mereka hanya layak untuk diamati, dicatat, dan kemudian disingkirkan seperti hama. Akhirnya, Winda menemukan nama Larasati di sistem. Ekspresinya berubah dari meremehkan menjadi sedikit bingung. Benar ada, Mas. Larasati. Wawancara dengan Ibu Indira, manajer HR. Lantai 15. Rangga mengangkat alisnya, tampak terkejut sekaligus geli. Sama Bu Indira? Wah, semoga beruntung ya, Mbak. Ibu Indira itu seleranya tinggi, katanya dengan nada mengejek yang terakhir, sebelum akhirnya berlalu sambil menyeruput kopinya. Winda kembali menatap Larasati, kali ini dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kasihan bercampur dengan superioritas. Ia menyerahkan sebuah kartu akses pengunjung dengan enggan. Naik lift di sebelah sana. Nanti di lantai 15 lapor lagi ke resepsionis di sana. Terima kasih, Mbak, ucap Larasati pelan. Ia menerima kartu itu dan berjalan menuju deretan lift. Punggungnya terasa seperti ditusuk oleh tatapan Winda dan beberapa orang lain di lobi. Ia bisa merasakan bisik-bisik mereka di belakangnya. Tapi ia tidak menoleh. Ia melangkah masuk ke dalam kotak baja yang dingin itu, sendirian. Pintu lift tertutup, membungkam suara-suara di lobi dan memantulkan bayangan dirinya di dinding logam yang mengkilap. Gadis desa dengan blus batik pudar, siap menghadapi sarang naga di lantai 15. Penilaian pertama telah selesai. Dan hasilnya, persis seperti yang ia khawatirkan. Tanah di tempat ini memang sudah mulai kering kerontang. Lift berdenting pelan saat tiba di lantai 15. Pintu terbuka, menampilkan sebuah lobi kecil yang jauh lebih sunyi dan eksklusif dibandingkan lobi utama. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap. Lantainya berkarpet tebal yang meredam suara langkah kaki, dan udaranya terasa lebih dingin. Di salah satu sudut, sebuah patung abstrak dari logam berdiri angkuh. Semuanya dirancang untuk mengintimidasi, untuk berbisik pada setiap pengunjung bahwa mereka telah memasuki wilayah kekuasaan. Seorang resepsionis yang berbeda, dengan senyum yang lebih kaku dan tatapan yang lebih tajam, duduk di belakang meja yang terbuat dari marmer hitam.
Larasati mendekat dan memperkenalkan diri dengan cara yang sama sopannya seperti di bawah. Resepsionis ini tidak menunjukkan keterkejutan, hanya meliriknya sekilas, lalu menekan tombol intercom. "Ibu Indira, kandidat bernama Larasati sudah tiba," ucapnya dengan suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar profesional namun tidak ramah. "Suruh dia tunggu," jawab sebuah suara perempuan yang tajam dan tidak sabar dari intercom. "Silakan duduk di sana. Nanti akan dipanggil," kata resepsionis itu sambil menunjuk ke deretan sofa kulit berwarna krem di dekat jendela besar yang menyajikan pemandangan kota. Larasati mengangguk dan berjalan ke sofa. Ia memilih kursi yang paling ujung. Di seberangnya, duduk dua orang kandidat lain. Seorang perempuan muda dengan blazer abu-abu yang tampak gugup, jemarinya terus-menerus meremas-remas ujung map yang dipegangnya. Di sebelahnya, seorang laki-laki berkacamata yang sibuk membaca kembali CV-nya berulang kali, mulutnya berkomat-kamit menghafalkan sesuatu. Keduanya melirik Larasati dengan ekspresi yang sama, campuran antara kebingungan dan rasa superior. Jelas sekali, dalam benak mereka, Larasati bukanlah saingan. Ia adalah anomali, sebuah keanehan yang tidak seharusnya berada di sana. Larasati tidak memedulikan mereka. Ia duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat tenang di atas pangkuan. Ia menggunakan waktu tunggunya untuk mengamati. Mengamati bagaimana para karyawan berlalu lalang dengan langkah cepat dan wajah serius. Mengamati bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, dengan senyum singkat pada atasan dan anggukan kepala yang nyaris tak terlihat pada sesama rekan. Tidak ada kehangatan, hanya efisiensi yang dingin. Seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Ia bisa merasakan tekanan di udara, ambisi yang saling bergesekan, dan rasa takut yang tersembunyi di balik tatapan mata yang lelah. Tempat ini, pikirnya, benar-benar telah kehilangan jiwanya. 15 menit berlalu. 20. Kandidat perempuan dipanggil masuk, dan keluar 10 menit kemudian dengan wajah pucat. Kandidat laki-laki masuk berikutnya, dan keluar dengan bahu yang terkulai lesu. Kini tinggal Larasati seorang diri di ruang tunggu yang luas itu. 30 menit dari jadwal yang ditentukan, pintu ruangan di ujung koridor akhirnya terbuka. Seorang perempuan berjalan keluar. Dia adalah Indira. Tingginya semampai, dibalut gaun kerja berwarna merah marun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara ketukan yang tajam dan berwibawa. Rambutnya disanggul modern tanpa celah, dan wajahnya dirias dengan presisi seorang seniman. Segala sesuatu tentang dirinya meneriakkan kemewahan, kekuasaan, dan arogansi. Ia tidak melirik ke arah Larasati, melainkan berbicara pada resepsionisnya. 5 menit lagi saya ada rapat. Cepat selesaikan yang satu ini, katanya dengan nada memerintah, seolah Larasati adalah tugas sepele yang harus segera disingkirkan dari mejanya. "Baik, Bu," sahut resepsionis. "Mbak Larasati, silakan masuk." Larasati berdiri dan berjalan menuju ruangan itu. Jantungnya berdebar tenang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, inilah momen penentuannya. Inilah puncak dari gunung es yang ingin ia selidiki. Ruangan Indira luas dan menghadap langsung ke pemandangan kota. Di belakang meja kerjanya yang besar dan kosong, sebuah jendela raksasa membingkai gedung-gedung pencakar langit. Di dinding, tergantung beberapa lukisan abstrak yang harganya mungkin setara dengan penghasilan satu desa selama setahun. Tapi tidak ada foto keluarga, tidak ada tanaman, tidak ada sentuhan personal apapun. Ruangan itu terasa seperti etalase, bukan ruang kerja. Indira duduk di kursinya yang seperti singgasana, dan menunjuk ke kursi di seberang mejanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Larasati duduk. Ia meletakkan map sederhana berisi CV-nya di atas meja. Indira sama sekali tidak menyentuhnya. Ia hanya bersandar, menyilangkan lengannya di dada, dan menatap Larasati dengan tatapan yang dingin dan menusuk. Tatapan seorang ahli taksonomi yang sedang mengamati spesimen serangga aneh. "Larasati," ucapnya, menyebut nama itu seolah rasanya tidak enak di lidah. "Dari desa." Ia melirik sejenak pada selembar kertas di mejanya, yang Larasati duga adalah cetakan CV-nya. "Pelosok Jawa Tengah." "Benar?" "Benar, Bu," jawab Larasati. Indira tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya.
Dan dengan latar belakang seperti itu, apa yang membuat kamu berpikir kamu bisa bekerja di perusahaan seperti ini? Di Jakarta? Ini bukan pertanyaan wawancara. Ini adalah penghinaan pertama. Larasati menjawabnya dengan tenang. Saya percaya kemampuan dan kemauan untuk belajar lebih penting daripada asal-usul seseorang, Bu. Indira tertawa kecil, suara tawa yang kering dan mengejek. Kepercayaan diri yang bagus. Tapi di dunia nyata, penampilan adalah segalanya. Penampilan mencerminkan citra. Dan citra perusahaan kami adalah citra kesuksesan, kemewahan, dan profesionalisme. Coba kamu lihat diri kamu sekarang. Katanya, matanya memindai Larasati dari atas ke bawah dengan gerakan lambat yang teatrikal. Apa yang saya lihat adalah keterbatasan. Keterbelakangan. Kamu datang ke wawancara kerja di sebuah perusahaan properti multinasional dengan pakaian seperti ini? Larasati tidak menjawab. Ia membiarkan penghinaan itu menggantung di udara. Indira mencondongkan tubuhnya ke depan. Kini suaranya merendah menjadi bisikan yang sinis. Kamu tahu? Saya melihat puluhan orang seperti kamu setiap bulannya. Orang-orang dari kampung dengan mimpi setinggi langit, berpikir bisa menaklukkan Jakarta hanya dengan modal nekat. Tapi mereka tidak mengerti. Jakarta akan menelanmu hidup-hidup. Perusahaan ini akan mematahkanmu bahkan sebelum kamu sempat memulai. Ia akhirnya meraih CV Larasati, memegangnya hanya dengan ujung jari telunjuk dan ibu jarinya, seolah benda itu kotor. Ia membacanya sekilas, bibirnya melengkung ke bawah. Pengalaman kerja, mengelola agrobisnis keluarga. Menjual hasil panen ke pasar. Apa kamu pikir itu relevan di sini? Apa kamu akan menawarkan kangkung dan cabai kepada klien-klien kami yang membeli apartemen seharga miliaran rupiah? Setiap kata adalah tamparan. Setiap kalimat adalah cambukan. Larasati tetap diam, matanya tidak pernah lepas dari wajah Indira. Ia merekam setiap ekspresi, setiap nada suara yang merendahkan. Kemarahan mulai membara di dalam dirinya, bukan kemarahan yang panas dan membabi buta, tapi kemarahan yang dingin dan terfokus. Kemarahan karena wanita di depannya ini telah mencoreng nama baik perusahaan yang dibangun ayahnya dengan keringat dan integritas. Dengar, saya tidak punya banyak waktu, kata Indira, nadanya menjadi tidak sabar. Ia meletakkan CV Larasati kembali ke meja dengan kasar, lalu mendorongnya hingga ke tepi. Saya akan berbaik hati dan memberimu nasihat gratis. Pulanglah. Kembali ke desamu, urus kebunmu, menikah dengan pemuda di sana. Itu duniamu. Jangan pernah bermimpi untuk memasuki dunia seperti ini. Kamu tidak akan pernah cocok. Inilah puncaknya. Inilah vonis yang dijatuhkan Indira berdasarkan prasangka dan kesombongannya. Saya tidak akan membuang-buang waktu perusahaan untuk orang seperti kamu. Lanjutnya, kini nadanya kembali formal dan dingin. Wawancara selesai. Larasati tidak bergerak. Ia hanya menatap Indira dengan tajam. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Indira sedikit terganggu. Kenapa? Kamu masih di sini? Tanya Indira ketus. Larasati akhirnya berdiri. Dengan gerakan pelan, ia mengambil CV-nya dari tepi meja. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum tangannya mencapai gagang pintu, Indira melontarkan peluru terakhirnya, sebuah kalimat yang akan menyegel takdirnya sendiri. Satu lagi, katanya. Larasati berhenti, tapi tidak menoleh. Ingat ini baik-baik. Perusahaan kami butuh karyawan, bukan orang yang butuh sedekah. Kata-kata itu menusuk seperti belati es. Larasati menutup matanya sejenak. Ia merasakan luka itu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua orang yang pernah direndahkan oleh wanita ini. Ia merasakan sakit hati dari para karyawan yang terpaksa bertahan dalam lingkungan kerja yang beracun ini. Saat ia membuka matanya kembali, semua keraguan telah sirna. Yang tersisa hanyalah kepastian. Kepastian bahwa ia harus bertindak. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan Indira yang duduk di singgasananya, merasa menang, tidak menyadari bahwa ia baru saja menghina badai yang akan datang untuk menghancurkannya. Larasati berjalan keluar dari ruang neraka itu dengan langkah yang mantap. Ia melewati resepsionis di lantai 15 tanpa meliriknya, memasuki lift dalam keheningan,
dan turun kembali ke lobi utama yang sibuk. Tatapan-tatapan sinis dan bisik-bisik yang tadi pagi terasa menusuk, kini tidak lagi berpengaruh padanya. Semuanya menjadi kebisingan latar yang tidak relevan. Pikirannya jernih dan tajam seperti mata pisau. Luka dari kata-kata Indira tidak membuatnya rapuh. Sebaliknya, luka itu telah membakar habis sisa-sisa keraguan dan berubah menjadi bahan bakar untuk sebuah mesin pembalasan yang dingin dan penuh perhitungan. Ia mendorong pintu kaca utama dan melangkah keluar, kembali ke dekapan udara Jakarta yang panas dan lembab. Ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di trotoar yang ramai, memandang kembali ke arah gedung pencakar langit yang menjulang itu. Dari luar, gedung itu tampak begitu perkasa, sebuah monumen kesuksesan. Tapi Larasati sekarang tahu, di salah satu lantainya, di dalam salah satu ruangannya, ada kanker yang sedang menggerogoti fondasi perusahaan dari dalam. Kanker bernama kesombongan, prasangka, dan ketidakadilan. Dan tugasnya adalah mengangkat kanker itu sampai ke akarnya. Ia mulai berjalan, tanpa tujuan yang pasti pada awalnya. Ia hanya ingin menjauh dari aura negatif gedung itu. Kakinya membawanya menyusuri jalanan yang ramai, melewati deretan mobil yang terjebak macet dan kerumunan orang yang bergegas mengejar sesuatu. Akhirnya, ia menemukan sebuah taman kota kecil yang agak tersembunyi, sebuah oase hijau di tengah hutan beton. Ia masuk dan mencari bangku kosong di bawah naungan pohon trembesi yang rindang. Ia duduk di sana, menyandarkan punggungnya, dan memejamkan mata sejenak. Ia memutar ulang setiap kata yang diucapkan Indira di kepalanya. Keterbatasan. Keterbelakangan. Pulanglah. Dan yang terburuk, bukan orang yang butuh sedekah. Ia membiarkan kata-kata itu bergema, bukan untuk menyakiti dirinya sendiri, tapi untuk mengukirnya dalam ingatan. Kata-kata itu akan menjadi pengingat mengapa ia harus melakukan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Setelah beberapa menit hening, ia membuka matanya. Sorot matanya telah berubah. Kelembutan dan kepolosan gadis desa yang tadi ia perankan telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa adalah tatapan dingin seorang pemimpin yang siap mengambil keputusan sulit. Wajahnya yang tenang kini memancarkan aura ketegasan yang tak terbantahkan. Postur tubuhnya yang tadi sedikit membungkuk karena gugup, kini tegap dan penuh percaya diri. Transformasi itu terjadi dalam senyap, di sebuah bangku taman yang sederhana, disaksikan hanya oleh burung-burung gereja yang melompat-lompat di dekat kakinya. Dengan gerakan yang disengaja, ia merogoh ke dalam tas ranselnya yang lusuh. Ia melewati beberapa barang sederhana di dalamnya, sebotol air minum, sebungkus roti, sebuah buku, lalu tangannya menyentuh sebuah kantong kain tersembunyi di bagian paling bawah. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda yang sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Sebuah ponsel pintar model terbaru, tipis, berwarna hitam pekat, dengan layar yang menyala terang saat ia menyentuhnya. Ini adalah senjatanya. Ini adalah pusat komandonya. Jemarinya bergerak cepat di atas layar, membuka kontak yang paling sering ia hubungi. Hanya ada satu nama yang tersimpan di sana dengan inisial W. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Panggilan itu langsung tersambung bahkan sebelum nada dering pertama selesai. Halo, Non Larasati? Suara Pak Wira yang tenang dan penuh hormat terdengar di seberang sana. Ia tidak pernah memanggil Larasati tanpa gelar Non. Sebuah tanda penghormatan yang sudah mendarah daging sejak ia mengabdi pada ayah Larasati. Halo, Pak, jawab Larasati. Suaranya kini berbeda dari suara pelan dan sedikit gemetar yang ia gunakan di ruang wawancara tadi. Suaranya kini rendah, mantap, dan penuh otoritas. Bagaimana, Non? Apakah semuanya berjalan sesuai dugaan? Ada nada khawatir dalam suara Pak Wira. Larasati tersenyum tipis, senyum yang dingin. Lebih buruk dari dugaan kita, Pak. Jauh lebih buruk. Ia berhenti sejenak, matanya menatap tajam ke arah gedung PT Cipta Gemilang yang puncaknya masih terlihat dari taman. Pak Wira, seperti yang kita duga, akarnya sudah busuk. Hening sejenak di seberang sana. Pak Wira tahu persis apa arti kalimat itu. Itu adalah kode yang telah mereka sepakati. Kode bahwa operasi pengamatan telah selesai, dan saatnya untuk memulai fase berikutnya, pembersihan. Saya mengerti, Non. Apa perintah Nona? Suara Pak Wira kini terdengar lebih tajam, siap untuk bertindak.
Saya ingin laporan lengkap tentang manajer HR bernama Indira. Perintah Larasati, suaranya lugas dan tanpa basa-basi. Saya mau semua data tentangnya. Riwayat pekerjaannya, laporan kinerjanya, semua laporan pengeluaran yang pernah ia ajukan, daftar karyawan yang ia rekrut dan yang ia pecat. Saya juga ingin tahu semua kejanggalan di departemennya, sekecil apapun. Cari tahu apakah ada praktik nepotisme, penggelapan dana, atau penyalahgunaan wewenang lainnya. Saya mau data itu di meja saya, meja virtual saya, dalam waktu 24 jam. 24 jam. Siap, Non. Saya akan mengerahkan tim audit internal terbaik dari pusat sekarang juga. Bagus, lanjut Larasati. Dan satu lagi, Pak. Lacak juga catatan karyawan bernama Rangga. Saya tidak tahu posisi pastinya, tapi dia ada di lobi tadi pagi. Cari tahu siapa dia dan bagaimana rekam jejaknya. Rangga. Akan dilaksanakan, Non. Untuk sementara, jangan ada yang tahu tentang ini. Lakukan secara diam-diam. Saya tidak ingin target kita menyadari apapun sampai waktunya tiba. Tentu saja, Non. Kami akan bergerak seperti bayangan. Terima kasih, Pak. Kabari saya jika ada perkembangan signifikan. Baik, Non Larasati. Jaga diri Nona di sana. Panggilan berakhir. Larasati menurunkan ponselnya, menatap layar hitamnya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke dalam kantong rahasianya. Semuanya telah dimulai. Roda gigi takdir telah berputar, digerakkan oleh penghinaan yang ia terima 1 jam yang lalu. Indira, Rangga, dan semua orang yang telah meremehkannya, tidak tahu bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang tertidur. Mereka mengira telah mengusir seekor tikus desa, padahal mereka baru saja membuka gerbang kandang singa. Larasati berdiri dari bangku taman itu. Ia tidak lagi merasa lelah atau terintimidasi oleh kota besar ini. Sebaliknya, ia merasa berenergi. Ia merasa hidup. Ini bukan lagi sekadar misi untuk menghormati wasiat ayahnya. Ini sudah menjadi masalah pribadi. Ia akan membersihkan perusahaan ini, bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan keadilan yang tajam dan tak kenal ampun. Ia melangkah keluar dari taman, kembali ke keramaian kota, bukan lagi sebagai Larasati si gadis desa yang lugu, tapi sebagai Larasati, sang pewaris Nusantara Group, yang datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Pandangannya kembali tertuju pada gedung kaca itu, dan kali ini, tatapannya bukanlah tatapan seorang pencari kerja yang ditolak, melainkan tatapan seorang pemilik yang akan merebut kembali rumahnya. Jauh dari hiruk-pikuk PT Cipta Gemilang, di sebuah gedung yang lebih megah dan lebih sentral di kawasan bisnis utama Jakarta, denyut nadi Nusantara Group berdetak dengan ritme yang berbeda. Di sini, di kantor pusat, udaranya tidak dipenuhi oleh arogansi yang mencolok, melainkan oleh ketenangan yang penuh kuasa. Karyawan bergerak dengan efisiensi senyap, dan setiap sudut ruangan memancarkan aura profesionalisme yang telah ditempa selama puluhan tahun. Disinilah, di lantai tertinggi, di sebuah ruangan kantor yang luas namun tidak mencolok, Wira Hadikusumo menerima panggilan dari Larasati. Pak Wira, begitu ia biasa disapa, adalah pria berusia akhir 50-an dengan rambut yang mulai memutih di pelipis. Perawakannya biasa saja. Pakaiannya selalu rapi namun tidak mewah, sebuah kemeja batik tulis lengan panjang dan celana bahan berwarna gelap. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria dengan penampilan kebapakan yang tenang ini adalah Direktur Operasional seluruh Nusantara Group, tangan kanan almarhum Haryo Prawiro, ayah Larasati, dan kini menjadi pelindung sekaligus eksekutor bagi sang pewaris tunggal. Ia adalah perwujudan sejati dari filosofi perusahaan. Bekerja dalam diam, biarkan hasil yang berbicara. Begitu panggilan dari Larasati berakhir, wajah tenang Pak Wira mengeras menjadi topeng konsentrasi. Kalimat, akarnya sudah busuk, adalah perintah tanpa suara. Ia tidak membuang sedetik pun. Jari-jarinya yang mantap menekan beberapa tombol di intercom di mejanya. Fauzan, Adrian, ke ruangan saya. Sekarang, perintahnya. Suaranya datar, namun mengandung bobot yang membuat siapapun yang mendengarnya akan segera bergerak. Kurang dari 2 menit kemudian, 2 orang pria berusia 30-an masuk ke ruangannya. Fauzan adalah kepala tim audit internal, seorang akuntan forensik jenius dengan tatapan setajam elang yang bisa menemukan anomali dalam ribuan baris data. Adrian, di sisi lain,
adalah kepala keamanan siber, seorang peretas etis yang mampu menembus sistem pertahanan digital apapun dan bergerak tanpa jejak. Mereka adalah ujung tombak Pak Wira, tim kecilnya yang paling terpercaya untuk operasi-operasi senyap seperti ini. Duduk, kata Pak Wira singkat. Ia tidak berbasa-basi. PT Cipta Gemilang. Saya mau audit penuh, dimulai dari sekarang. Operasi senyap, level prioritas tertinggi. Perintah langsung dari pemilik. Mendengar kata pemilik, Fauzan dan Adrian saling berpandangan sekilas. Mereka tahu persis siapa yang dimaksud. Mereka adalah segelintir orang di dalam grup yang mengetahui identitas Larasati dan wasiat tersembunyi dari almarhum Haryo Prawiro. Identitas Larasati adalah rahasia yang paling dijaga ketat di dalam Nusantara Group. Di mata publik dan sebagian besar karyawan, kepemilikan perusahaan pasca meninggalnya Haryo Prawiro berada di tangan Dewan Direksi dan sebuah yayasan keluarga yang misterius. Tidak ada yang tahu bahwa semua kendali bermuara pada seorang gadis sederhana di desa kecil, yang dengan sengaja dijauhkan dari sorotan publik oleh ayahnya untuk melindunginya dan mempersiapkannya. Pak Wira memutar monitor komputernya menghadap kedua anak buahnya. Target utama kita, Indira Laksmi, manajer HRD. Saya mau semua data transaksinya, semua rekam jejak digitalnya, semua keputusan rekrutmen dan pemecatannya selama 3 tahun terakhir. Fauzan, fokus pada aliran dana, klaim biaya, dan pengeluaran departemen. Cari pola, cari kejanggalan, sekecil apapun. Adrian, saya mau kamu masuk ke sistem mereka. Ambil salinan emailnya, riwayat percakapannya di aplikasi kantor, akses lognya. Cari komunikasi yang mencurigakan, penyalahgunaan aset digital, apa saja. Target kedua, seorang karyawan bernama Rangga. Cari tahu siapa dia dan apa perannya dalam lingkaran Indira. Siap, Pak, jawab keduanya serempak. Lakukan dari sini. Gunakan server bayangan kita, jangan sampai meninggalkan jejak apapun. Tim di Cipta Gemilang tidak boleh curiga sama sekali. Anggap ini seperti operasi hantu, Pak Wira menekankan. Nona Larasati memberi kita waktu 24 jam. Tapi saya mau hasil pertama ada di meja saya dalam 6 jam ke depan. Fauzan dan Adrian mengangguk. Wajah mereka serius. Mereka tahu ini bukan sekadar audit rutin. Ini adalah pembersihan. Mereka segera kembali ke departemen masing-masing, sebuah pusat komando mini yang terisolasi di dalam gedung itu, dan mulai bekerja. Di dalam ruangannya, Fauzan dan tim kecilnya yang terdiri dari para auditor terbaik segera membuka akses ke sistem keuangan PT Cipta Gemilang. Mereka tidak perlu meretasnya. Mereka memiliki akses administrator tertinggi dari induk perusahaan. Dalam hitungan menit, data keuangan selama 5 tahun terakhir sudah terunduh ke server mereka. Layar-layar monitor mereka segera dipenuhi oleh angka, grafik, dan tabel yang rumit. Bagi orang awam, itu hanyalah lautan data yang memusingkan. Bagi Fauzan, itu adalah sebuah cerita. Dan cerita tentang Departemen HRD pimpinan Indira mulai terkuak. Kejanggalan pertama muncul dari pos, biaya pelatihan dan pengembangan. Angkanya membengkak secara tidak wajar dalam 2 tahun terakhir. Fauzan menelusurinya lebih dalam. Ia menemukan banyak sekali tagihan dari sebuah perusahaan event organizer yang sama, sebuah perusahaan kecil yang baru berdiri 2 tahun lalu. Pelatihan yang diadakan selalu di hotel-hotel mewah, dengan biaya yang jauh di atas standar perusahaan. Saat Fauzan melakukan pengecekan silang, ia menemukan bahwa pemilik event organizer itu adalah adik ipar Indira. Alarm pertama berbunyi. Ini berbau nepotisme dan penggelembungan dana. Selanjutnya, klaim biaya perjalanan dinas. Indira sering sekali melakukan perjalanan dinas untuk rekrutmen ke kota-kota wisata seperti Bali dan Lombok, seringkali di akhir pekan. Laporan yang ia ajukan selalu rapi, lengkap dengan tiket pesawat dan tagihan hotel. Namun, saat tim Fauzan secara acak menelepon salah satu hotel yang tertera di tagihan untuk verifikasi, pihak hotel menyatakan bahwa kamar yang dipesan atas nama Indira adalah kamar tipe Honeymoon Suite, dan ia check-in bersama seorang pria yang deskripsinya sama sekali tidak cocok dengan karyawan Cipta Gemilang manapun. Alarm kedua berbunyi, lebih keras. Penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, di ruangan lain yang lebih gelap dan hanya diterangi oleh cahaya monitor, Adrian dan timnya menari di atas keyboard.
Mereka bergerak di dalam jaringan cipta gemilang seperti hantu. Mereka menyalin seluruh isi server email Indira, tanpa memicu satupun notifikasi keamanan. Ribuan email disaring oleh program kecerdasan buatan yang mereka rancang, mencari kata kunci seperti komisi, persenan, pelicin, titipan. Hasilnya datang dengan cepat. Mereka menemukan serangkaian email antara Indira dengan beberapa perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing. Dalam email-email itu, Indira secara tersirat meminta biaya koordinasi sebesar 10% dari total nilai kontrak yang harus ditransfer ke rekening bank pribadi, bukan rekening perusahaan. Ini bukan lagi sekadar penyalahgunaan wewenang. Ini adalah pemerasan dan penggelapan. Adrian juga berhasil masuk ke dalam sistem aplikasi percakapan internal. Ia menemukan banyak sekali percakapan antara Indira dan Rangga. Rangga, yang ternyata adalah asisten pribadinya, meskipun jabatan resminya adalah staf hire junior, bertindak sebagai mata dan telinganya. Mereka seringkali membicarakan karyawan lain dengan bahasa yang merendahkan, mengejek penampilan mereka, latar belakang sosial mereka, dan menyusun rencana untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak mereka sukai. Mereka berdua adalah inti dari budaya kerja beracun yang telah dikeluhkan banyak orang. Rangga bahkan sering melaporkan gosip kantor kepada Indira, yang kemudian digunakan Indira sebagai amunisi untuk menekan atau memecat karyawan tertentu. Kurang dari 6 jam setelah perintah diberikan, sebuah laporan awal setebal 20 halaman sudah mendarat dalam bentuk digital di tablet Pak Wira. Laporan itu berisi bukti-bukti yang tak terbantahkan, alur dana yang mencurigakan, tagihan fiktif, percakapan yang memberatkan, dan jaringan nepotisme yang rapi. Ini jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Indira tidak hanya sombong, ia adalah seorang koruptor ulung yang bersembunyi di balik jabatannya. Ia telah membangun kerajaannya sendiri di dalam perusahaan, memanfaatkannya untuk memperkaya diri dan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Pak Wira membaca laporan itu dengan wajah tanpa ekspresi, namun di dalam hatinya, kemarahan yang dingin berkecamuk. Kemarahan atas nama sahabatnya, Haryo Prawiro. Pria itu membangun Nusantara Group dengan pilar integritas, dan sekarang pilar itu digerogoti oleh parasit seperti Indira. Ia segera meneruskan rangkuman laporan itu ke ponsel aman milik Larasati, dengan sebuah catatan singkat, bukti awal sudah didapat. Jauh lebih kotor dari perkiraan kita. Mohon instruksi selanjutnya, Non. Tirai kekuasaan yang sesungguhnya telah tersingkap. Bukan kekuasaan semu yang dipamerkan Indira dengan gaun mahal dan ruangan mewahnya, melainkan kekuasaan sejati yang bergerak dalam senyap, mengumpulkan fakta, dan bersiap untuk menjatuhkan hukuman. Di balik kemegahan Nusantara Group, sebuah mesin keadilan telah dinyalakan, dan mesin itu kini mengarahkan moncongnya lurus-lurus ke lantai 15 PT Cipta Gemilang. Keesokan harinya, matahari bersinar sama cerahnya di atas PT Cipta Gemilang. Bagi Indira Laksmi, ini adalah hari biasa lainnya, sebuah hari untuk menegaskan kembali posisinya di puncak rantai makanan kantor. Insiden dengan gadis desa, kemarin sudah menjadi cerita lucu yang ia bagikan kepada lingkaran dalamnya. Pagi itu, di pantry kantor yang didesain modern dengan mesin kopi mahal, ia menceritakannya kembali kepada Rangga dengan gaya yang dramatis. Kamu seharusnya lihat wajahnya, Rangga. Polos, bingung, seperti rusa tersesat di jalan tol, kata Indira sambil tertawa. Ia mengaduk cangkir cappuccinonya dengan sendok kecil. Datang ke sini dengan baju kumal seperti itu, entah apa yang ada di pikirannya. Benar-benar membuang-buang waktuku. Rangga, yang sedang menyandarkan punggungnya di konter, ikut tertawa. Ia selalu tahu cara menyenangkan atasannya. Sudah saya bilang kan, Bu, dari lobi saja sudah kelihatan aneh. Saya kira mau minta sumbangan. Untung satpam kita tidak langsung mengusirnya. Bisa merusak pemandangan lobi baru kita. Timpalnya sinis. Tepat sekali. Citra perusahaan itu nomor 1. Bagaimana kita bisa meyakinkan klien untuk membeli penthouse seharga 20 miliar, kalau staf kita saja terlihat seperti baru turun gunung? Indira menyesap kopinya, ekspresinya penuh kepuasan. Menyingkirkan orang-orang yang ia anggap tidak pantas, memberinya semacam kesenangan tersendiri. Itu menegaskan statusnya, membuatnya merasa lebih superior. Untung ibu langsung menanganinya dengan tegas. Itu baru namanya menjaga standar, puji Rangga. Mereka melanjutkan obrolan ringan mereka,
menertawakan beberapa karyawan lain yang lewat, mengomentari pakaian mereka, atau sekadar bergosip tentang siapa yang akan mendapatkan promosi dan siapa yang berada di ambang pemecatan. Bagi mereka, ini adalah permainan kekuasaan, dan mereka adalah pemain utamanya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di tempat lain, nama mereka sedang dilingkari dengan spidol merah di atas bagan investigasi. Keanehan pertama datang sekitar jam makan siang. Indira sedang duduk di mejanya, hendak menyetujui sebuah proposal pengeluaran besar untuk acara, team building, departemen HRD di sebuah resort mewah di puncak. Proposal itu, seperti biasa, sudah ia gelembungkan biayanya, dengan kelebihannya nanti akan masuk ke kantong pribadinya melalui vendor event organizer milik adik iparnya. Ini adalah prosedur rutin yang sudah ia lakukan berkali-kali tanpa masalah. Namun, kali ini, saat ia memasukkan kata sandi persetujuannya ke sistem keuangan digital, sebuah notifikasi muncul di layarnya, error 403, akses ditolak. Persetujuan memerlukan otorisasi dari level yang lebih tinggi. Indira mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Ia mencoba lagi, memastikan kata sandinya benar. Hasilnya sama. Akses ditolak. Ia merasa kesal. Sistem sialan. Gumamnya, ia berpikir ini pasti hanya gangguan teknis sementara, atau pembaruan sistem yang merepotkan dari tim IT di kantor pusat. Dengan perasaan jengkel, ia menelepon Departemen IT Cipta Gemilang. Halo, ini dengan Indira. Sistem keuangan kalian sedang bermasalah. Saya tidak bisa menyetujui proposal, katanya dengan nada ketus. Orang di seberang telepon terdengar bingung. Tidak ada laporan masalah, Bu. Semuanya berjalan normal. Mungkin ada kebijakan baru dari kantor pusat? Coba saya periksa. Setelah beberapa saat yang hening, orang itu kembali. Benar, Bu. Ada pembaruan protokol keamanan sejak tadi malam. Semua pengeluaran di atas nominal tertentu sekarang harus melewati verifikasi berlapis, langsung oleh direksi dan tim audit pusat. Wajah Indira mengeras. Audit pusat? Sejak kapan mereka peduli dengan pengeluaran departemen sekecil ini? Ini merepotkan. Ini mengancam aliran dana sampingannya. Tapi kesombongannya kembali mengambil alih. Mungkin ini hanya birokrasi baru yang konyol. Ia akan membicarakannya dengan Pak Raditya, sang direktur utama, nanti. Pak Raditya biasanya selalu menuruti kemauannya. Keanehan kedua terjadi sore harinya. Rangga datang ke ruangannya dengan wajah sedikit bingung. Bu, ada yang aneh. Dari tadi saya lihat ada beberapa orang asing di lantai kita. Mereka tidak menyapa siapa-siapa. Hanya berkeliling, sesekali melihat-lihat, lalu mencatat sesuatu di tablet mereka. Pakaian mereka rapi sekali, seperti orang-orang dari kantor pusat. Indira melirik keluar dari pintu kaca ruangannya. Benar saja, ia melihat dua orang pria berpenampilan formal sedang berdiri di dekat area kerja staf, tampak seperti sedang mengamati sesuatu dengan saksama sebelum berjalan lanjut ke koridor lain. Mungkin hanya kunjungan rutin, kata Indira, mencoba terdengar tidak peduli, meskipun sebersih rasa cemas mulai menjalari hatinya. Kunjungan dari kantor pusat biasanya selalu diumumkan jauh-jauh hari. Kunjungan mendadak seperti ini terasa janggal. Puncak dari kegelisahannya terjadi menjelang sore. Ia perlu mengambil sebuah data arsip karyawan lama yang tersimpan di server data fisik perusahaan. Biasanya, ia bisa mengakses ruang server itu kapan saja dengan kartu aksesnya. Namun, saat ia menempelkan kartunya ke pemindai di depan pintu baja itu, lampu indikator menyala merah, diiringi bunyi, bip, penolakan. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Akses ditolak. Kali ini, rasa jengkelnya berubah menjadi kepanikan yang samar. Ini bukan lagi sekadar gangguan sistem. Ini terasa personal. Kenapa aksesnya tiba-tiba dibatasi? Ia adalah kepala HRD. Ia seharusnya punya akses ke semua data karyawan. Dengan langkah cepat, ia kembali ke mejanya dan membuka emailnya, mencari pengumuman apapun dari manajemen atau IT. Dan di sana, di antara tumpukan email yang belum dibaca, ada satu email dengan subjek, pemberitahuan, audit keamanan sistem dan data perusahaan. Email itu, yang dikirim oleh Departemen Keamanan Siber Nusantara Group, menyatakan bahwa sedang dilakukan audit keamanan menyeluruh terhadap seluruh aset digital PT Cipta Gemilang. Selama proses audit berlangsung,
Beberapa tingkat akses akan dibatasi sementara dan semua aktivitas jaringan akan dipantau secara ketat untuk menjamin integritas data perusahaan. Email itu ditulis dengan bahasa korporat yang dingin dan formal. Namun bagi Indira, setiap katanya terasa seperti jerat yang mulai mengencang di lehernya. Audit. Verifikasi berlapis. Orang asing dari kantor pusat. Pembatasan akses. Potongan-potongan puzzle itu mulai membentuk sebuah gambaran yang mengerikan di benaknya. Ini bukan lagi kebetulan. Seseorang sedang mengawasinya. Seseorang sedang memeriksa setiap gerak-geriknya. Tapi siapa? Dan kenapa sekarang? Ia bersandar di kursinya, jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya audit acak. Mungkin ia hanya terlalu paranoid. Ia mencoba memikirkan musuh-musuhnya di kantor, orang-orang yang mungkin telah melaporkannya. Tapi ia selalu merasa posisinya aman. Ia punya koneksi, dan ia tahu cara memainkan permainan politik kantor dengan baik. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang mulai berwarna oranye. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak nyaman di singgasananya. Awan gelap yang tak terlihat mulai berkumpul di atas kepalanya. Ia masih belum bisa menghubungkan semua ini dengan gadis desa lusuh yang ia hina kemarin. Dalam benaknya, gadis itu hanyalah seekor serangga kecil yang sudah ia injak dan lupakan. Ia tidak tahu bahwa serangga kecil itu adalah puncak dari gunung berapi yang kini sedang bersiap untuk meletus dan melenyapkan seluruh dunianya yang penuh kepalsuan. Rasa aman yang selama ini ia nikmati, mulai retak. Dan melalui retakan itu, rasa takut yang dingin mulai merayap masuk. Malam itu, Indira tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang audit, pembatasan akses, dan tatapan dingin orang-orang asing dari kantor pusat terus berputar di kepalanya seperti film rusak. Untuk pertama kalinya dalam karirnya yang cemerlang, ia merasa kehilangan kendali. Ia terbiasa menjadi dalang, orang yang menarik tali dari balik layar, menentukan nasib karyawan dengan satu goresan pena. Kini, ia merasa seperti boneka yang talinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Perasaan ini membuatnya muak sekaligus takut. Siapa yang berani mengusiknya? Siapa yang berani mengobrak-abrik kerajaannya? Keesokan paginya, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Wajahnya yang biasa dirias sempurna kini tampak sedikit kuyu, tersembunyi di balik lapisan foundation yang lebih tebal. Ia mencoba berlagak normal, menyapa beberapa karyawan dengan senyum kaku, namun matanya terus bergerak liar, mencari tanda-tanda ancaman. Suasana kantor terasa berbeda. Udara yang biasanya tegang karena ambisi kini terasa tegang, karena ketidakpastian. Semua orang sepertinya merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, bisik-bisik di sudut ruangan terdengar lebih sering, dan setiap kali pintu lift terbuka, semua orang menoleh, seolah mengharapkan kedatangan malaikat pencabut nyawa. Indira mencoba mencari sekutu. Ia mendatangi ruangan direktur keuangan, seorang pria yang sering berkolusi dengannya dalam meloloskan anggaran-anggaran fiktif. Namun, pria itu menyambutnya dengan dingin. Saya sedang sibuk sekali, Indira. Audit ini benar-benar menyita waktu. Katanya, matanya tak berani menatap langsung ke mata Indira. Ia menolak membahas apapun, seolah takut percakapan mereka direkam. Indira keluar dari ruangan itu dengan tangan hampa dan rasa cemas yang semakin menjadi. Tikus-tikus mulai meninggalkan kapal yang bahkan belum terlihat akan tenggelam. Langkah terakhirnya adalah menemui direktur utama, Raditya. Raditya adalah seorang direktur yang kompeten dalam hal strategi bisnis, namun lemah dalam manajemen personalia. Ia cenderung menghindari konflik dan menyerahkan urusan kotor, seperti pemecatan dan politik kantor kepada Indira. Selama ini, Raditya selalu mendukungnya, memberinya keleluasaan penuh untuk mengelola departemen HRD sesuai keinginannya. Indira yakin, Raditya akan berada di pihaknya. Ia mengetuk pintu ruangan Raditya yang luas, dan masuk tanpa menunggu jawaban. Sang direktur sedang berdiri di depan jendela. Membelakanginya, menatap lalu lintas Jakarta yang padat di bawah. Pak Raditya, panggil Indira, mencoba menjaga suaranya agar terdengar tenang. Apa Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Audit mendadak ini, pembatasan akses. Ini mengganggu operasional. Saya bahkan tidak bisa mengakses data karyawan saya sendiri. Raditya berbalik perlahan. Wajahnya tampak lelah dan pucat.
Kantung matanya terlihat jelas. Saya tahu, Indira. Ini perintah langsung dari Dewan Komisaris di pusat. Jawabnya pelan, suaranya nyaris berbisik. Mereka bilang ini prosedur standar. Tapi, ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi apa, Pak? Desak Indira. Mereka tidak memberitahu saya detailnya. Semuanya ditangani langsung oleh tim mereka. Saya juga sama bingungnya dengan kamu, kata Raditya, namun matanya bergerak gelisah, menghindari tatapan Indira. Indira tahu pria itu berbohong. Atau setidaknya, menyembunyikan sesuatu. Seorang direktur utama tidak mungkin dibiarkan dalam kegelapan total. Pasti ia tahu lebih banyak. Bapak harus melakukan sesuatu. Bapak pimpinan di sini. Ini presiden buruk, kata Indira, nadanya mulai menuntut. Raditya menghela napas panjang. Ia berjalan ke mejanya dan duduk dengan lesu. Tidak ada yang bisa saya lakukan, Indira. Percayalah. Saran saya hanya satu, kooperatif saja dengan tim audit. Berikan semua yang mereka minta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Saran itu terasa seperti sebuah vonis. Kooperatif berarti membuka semua boroknya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Indira menatap Raditya dengan tajam, rasa hormatnya pada pria itu menguap seketika. Ia melihat seorang pengecut, seorang kapten yang bersiap melompat dari kapalnya dan meninggalkan anak buahnya tenggelam. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan keluar dari ruangan itu, membanting pintu sedikit lebih keras dari yang seharusnya. Kini ia tahu, ia sendirian dalam pertempuran ini. Ia kembali ke ruangannya, merasa terpojok. Ia menghabiskan 1 jam berikutnya dengan panik, mencoba mengingat-ingat semua dosanya, semua jejak digital yang mungkin ia tinggalkan. Ia bahkan sempat berpikir untuk menghapus beberapa file di komputernya, namun ia tahu itu percuma. Tim dari kantor pusat pasti sudah menyalin semuanya. Ia terjebak. Tepat pukul 2 siang, saat ketegangan di seluruh kantor mencapai puncaknya, sebuah notifikasi email muncul serentak di layar komputer semua manajer level atas, termasuk Indira. Pengirimnya adalah Sekretaris Dewan Komisaris Nusantara Group. Subjeknya singkat dan lugas, namun mampu membuat jantung siapapun yang membacanya berhenti berdetak sesaat. Panggilan rapat Dewan Direksi Darurat. Indira membuka email itu dengan tangan sedikit gemetar. Isinya lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kepada YTH, jajaran manajer PT Cipta Gemilang. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri rapat Dewan Direksi Darurat yang akan diselenggarakan pada hari hari ini, Rabu, 22 Oktober 2025 waktu, pukul 15 WIB, selesai tempat, ruang rapat Dewan, lantai 25 agenda, evaluasi kinerja dan tinjauan ulang kebijakan perusahaan. Rapat ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Raditya selaku Direktur Utama, dan akan dihadiri oleh seorang perwakilan khusus dari jajaran pemilik Nusantara Group. Kehadiran bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan. Mohon hadir tepat waktu. Hormat kami, Sekretariat Dewan Komisaris Nusantara Group. Kalimat yang dicetak tebal itu melompat dari layar dan menampar wajah Indira. Perwakilan khusus dari jajaran pemilik. Selama bertahun-tahun ia bekerja di sini, belum pernah sekalipun pemilik misterius itu menunjukkan batang hidungnya. Mereka selalu menjadi entitas gaib, sebuah kekuatan tak terlihat yang mengendalikan segalanya dari jauh. Kedatangan mereka secara langsung hanya berarti satu hal, akan ada kepala yang dipenggal. Anehnya, di tengah kepanikan yang melandanya, secercah arogansi Indira kembali menyala. Rapat. Ini adalah arenanya. Ia pandai berbicara, pandai berdebat, pandai memutarbalikkan fakta. Mungkin ini adalah kesempatannya. Kesempatan untuk menghadapi langsung siapapun yang berada di balik serangan ini. Kesempatan untuk membela diri, untuk menunjukkan betapa berharganya ia bagi perusahaan. Ia akan tampil sebagai seorang manajer yang kuat, yang menjadi korban dari kesalahpahaman atau fitnah dari karyawan yang iri. Ia bangkit dari kursinya. Ketakutannya berubah menjadi adrenalin. Ia akan menghadapi badai ini secara langsung. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangannya di mana ia menyimpan beberapa pakaian ganti. Ia memilih baju perangnya, sebuah gaun kerja berwarna hitam pekat, dengan potongan yang tegas dan elegan. Ia merapikan kembali riasannya di cermin,
memastikan setiap helai rambutnya berada di tempat yang semestinya. Ia memakai kembali topeng kepercayaan dirinya yang sempurna. Ia akan berjalan masuk ruang rapat itu bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai seorang ratu yang kerajaannya sedang coba diganggu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia tidak sedang berjalan menuju sebuah rapat. Ia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Ruang rapat dewan di lantai 25 adalah tempat yang sakral di PT Cipta Gemilang. Ruangan itu jarang digunakan, hanya untuk pertemuan-pertemuan paling krusial. Desainnya memancarkan kekuasaan. Sebuah meja kayu eboni raksasa yang dipernis hingga mengkilap mendominasi tengah ruangan, dikelilingi oleh 2 lusin kursi kulit berteknologi tinggi. Di salah satu dinding, terpasang layar video sebesar bioskop mini. Dinding lainnya terbuat dari kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan panorama Jakarta yang tak terhalang, seolah-olah seluruh kota ada di bawah kaki mereka. Pukul 3:05, ruangan itu sudah hampir terisi penuh. Para manajer dari berbagai departemen duduk kaku di kursi mereka. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada canda tawa seperti rapat-rapat biasa. Suasananya begitu tegang, hingga terasa seperti udara di dalam ruangan itu telah tersedot keluar. Semua orang bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar evaluasi kinerja. Ini adalah hari penghakiman. Di ujung meja, Raditya, sang direktur utama, duduk dengan wajah pucat dan tegang. Ia terus-menerus melirik ke arah pintu utama, seolah menunggu kedatangan algojonya. Indira masuk ruangan itu tepat pukul 3:02. Ia berjalan dengan langkah yang dibuat-buat anggun, dagunya terangkat tinggi. Gaun hitamnya yang elegan membuatnya tampak mencolok di antara setelan-setelan abu-abu dan biru tua yang dikenakan manajer lainnya. Ia melemparkan senyum tipis yang dingin ke beberapa orang yang menatapnya, lalu mengambil tempat duduk strategis di tengah meja, di seberang kursi utama yang masih kosong. Ia ingin terlihat, ia ingin menjadi pusat perhatian. Tak jauh darinya, Rangga juga duduk di barisan kursi kedua yang disediakan untuk staf pendukung. Ia dipanggil untuk menyiapkan data presentasi kinerja Departemen HR, dan wajahnya menunjukkan campuran antara rasa penting dan gugup yang luar biasa. Tepat pukul 3 sore, pintu di belakang kursi Raditya terbuka. Seorang asisten masuk dan berbisik singkat, "Mereka sudah tiba." Raditya mengangguk kaku, tangannya yang berada di bawah meja saling meremas. Seluruh ruangan menahan napas. Pintu kayu ganda yang megah di ujung ruangan perlahan terbuka tanpa suara. Orang pertama yang melangkah masuk adalah Pak Wira. Penampilannya yang tenang dan sederhana tampak kontras dengan kemewahan ruangan itu, namun ada aura wibawa yang tak terbantahkan dalam setiap langkahnya. Para manajer senior yang pernah berurusan dengan kantor pusat langsung mengenalinya sebagai salah satu orang paling berkuasa di Nusantara Group, dan mereka serentak menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Indira mengerutkan kening. Ia mengenali pria itu dari beberapa pertemuan tingkat tinggi, tapi apa urusannya di sini? Pak Wira tidak berjalan ke kursi utama. Ia berhenti di samping pintu, sedikit menyingkir, dan menahan pintu itu tetap terbuka, seperti seorang ajudan yang sedang mempersilakan jalan bagi tuannya. Dan kemudian, sosok kedua melangkah masuk. Seluruh ruangan terdiam. Waktu seolah berhenti berputar. Yang masuk adalah seorang perempuan muda. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru malam yang potongannya sempurna, dipadukan dengan celana panjang bahan yang jatuhnya pas dan sepasang sepatu hak rendah yang elegan namun tidak mencolok. Rambutnya yang hitam panjang kini ditata dalam sanggul rendah yang rapi dan profesional. Wajahnya bersih dari riasan tebal, hanya pulasan tipis yang menonjolkan fitur alaminya. Ia tidak membawa tas, tidak membawa map, tangannya kosong. Ia berjalan dengan ketenangan yang luar biasa. Punggungnya lurus, tatapannya tajam dan lurus ke depan, seolah seluruh ruangan beserta isinya adalah miliknya. Dan memang benar. Indira menatap sosok itu, dan dunianya runtuh dalam sepersekian detik. Jantungnya terasa seperti diremas oleh tangan raksasa, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Blazer itu, postur itu, wajah itu. Di balik penampilan yang mahal dan aura kekuasaan yang mutlak itu, ia melihat sepasang mata yang sama. Sepasang mata jernih yang 2 hari lalu menatapnya dengan diam, saat ia menghinanya habis-habisan. Ia melihat gadis desa dengan blus batik pudar itu. Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi. Mimpi buruk. Kepalanya menggeleng samar,
Otaknya menolak untuk memproses informasi yang mustahil itu. Di sampingnya, ia mendengar suara terkesiap yang tertahan. Itu suara Rangga. Wajah pemuda itu kini seputih kertas, matanya membelalak ngeri, mulutnya sedikit terbuka. Ia juga mengenalinya. Mereka berdua, sang penghina dan anteknya, kini membeku di kursi mereka seperti patung es. Larasati tidak melirik Indira atau Rangga. Ia terus berjalan dengan langkah mantap menuju ujung meja, tempat kursi utama berada. Setiap langkahnya menggema di keheningan ruangan. Raditya, sang direktur utama, langsung berdiri dari kursinya begitu Larasati mendekat. Ia melakukannya dengan gerakan yang begitu kaku dan cepat, hingga kursinya bergeser ke belakang dengan suara derit yang keras. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap wajah sang pemilik. Seluruh manajer di ruangan itu, melihat reaksi direktur mereka, sontak ikut berdiri serempak. Mereka mungkin tidak mengenali siapa perempuan muda ini, tapi mereka tahu dari sikap Raditya bahwa sosok ini memiliki kekuasaan yang absolut. Larasati berhenti di depan kursi utama. Ia tidak langsung duduk. Ia hanya berdiri di sana, menyapu seluruh ruangan dengan tatapannya yang dingin. Matanya bertemu dengan mata Indira selama sepersekian detik. Tidak ada kebencian di mata Larasati. Yang ada hanyalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kekosongan yang dingin dan penilaian yang mutlak. Di detik itu, Indira tahu bahwa hidupnya telah berakhir. Pak Wira melangkah maju ke samping Larasati. Ia berdeham pelan, suaranya yang tenang namun tegas memecah keheningan yang menyiksa. "Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya," katanya dengan nada formal. "Sebelum rapat dimulai, ada sebuah kehormatan bagi kita semua. Hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau yang akan memimpin langsung evaluasi pada hari ini." Pak Wira berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Ia kemudian mengarahkan tangannya yang terbuka ke arah Larasati. "Hadir di tengah kita," lanjutnya, suaranya menggema dengan jelas di seluruh ruangan. "Pemilik Tunggal Nusantara Group, Ibu Larasati Prawiro." Nama itu jatuh seperti palu godam. Larasati Prawiro. Nama keluarga pendiri perusahaan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi pertanyaan. Kebenaran yang brutal dan tak terbayangkan itu kini terpampang nyata di depan mata semua orang. Gadis desa yang mereka hina, gadis yang CV-nya dilempar oleh Indira, gadis yang dianggap tidak pantas bahkan untuk menjadi staf administrasi, ternyata adalah pemilik dari semua yang mereka lihat. Pemilik gedung ini, pemilik perusahaan ini, pemilik nasib mereka. Keheningan yang mengikuti perkenalan Pak Wira begitu pekat, hingga suara napas yang tercekat dari para manajer terdengar jelas. Nama, Prawiro, adalah sebuah legenda di dalam perusahaan, sebuah nama yang identik dengan fondasi dan jiwa Nusantara Group. Dan kini, nama itu melekat pada sosok perempuan muda yang beberapa hari lalu mereka abaikan, yang atasan HRD mereka hina sehina-hinanya. Realitas itu terlalu besar, terlalu mengejutkan untuk diproses dengan cepat. Larasati tidak langsung duduk. Ia tetap berdiri di ujung meja, membiarkan keheningan itu bekerja, membiarkan setiap orang di ruangan itu mencerna sepenuhnya siapa yang sedang mereka hadapi. Tatapannya yang tenang namun menusuk menyapu seisi ruangan, berhenti sejenak pada setiap wajah manajer, seolah sedang memindai jiwa mereka satu persatu. Para manajer itu menunduk. Tidak ada yang berani balas menatap. Akhirnya, Larasati memberikan anggukan kepala yang nyaris tak terlihat ke arah Pak Wira. Itu adalah sebuah sinyal. Pak Wira mengerti. Ia menyentuh layar tablet di tangannya, dan seketika, layar raksasa di dinding di belakang Larasati menyala. Judul besar muncul di layar, hasil audit investigatif internal, Departemen HRD PT Cipta Gemilang. Di bawah judul itu, satu persatu, bukti mulai ditampilkan dengan metodis dan tanpa ampun. Tidak ada suara narasi, hanya data mentah yang berbicara sendiri. Grafik pertama menunjukkan lonjakan anggaran, pelatihan, yang tidak wajar. Di sebelahnya, muncul profil perusahaan event organizer bernama Kreasi Cemerlang Abadi, lengkap dengan nama pemiliknya, Farel, yang di dalam kurung diberi keterangan, adik ipar dari Ibu Indira Laksmi. Selanjutnya, layar menampilkan salinan-salinan faktur yang digelembungkan. Sebuah seminar motivasi yang biaya normalnya 50 juta rupiah,
ditagihkan ke perusahaan seharga 150 juta. Diikuti oleh salinan mutasi rekening bank pribadi milik Farel yang menunjukkan transfer, ucapan terima kasih, ke rekening atas nama Indira Laksmi, sehari setelah pembayaran dari perusahaan lunas. Ruangan itu dipenuhi oleh suara napas yang tertahan dan bisikan-bisikan syok. Wajah Indira berubah dari pucat pasi menjadi kehijauan. Ia menatap layar itu dengan mata terbelalak, seolah melihat hantu dari kejahatannya sendiri. Layar berganti. Kini menampilkan salinan percakapan email antara Indira dengan beberapa vendor penyalur tenaga kerja. Kata-kata yang dilingkari dengan spidol digital merah terlihat jelas. Biaya koordinasi, komisi pribadi, transfer di luar tagihan resmi. Di bawahnya, bukti transfer ke rekening pribadinya dari 3 vendor berbeda selama setahun terakhir. Jumlahnya fantastis. Rangga, yang duduk di belakang, mulai gemetar hebat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Layar kini menampilkan log percakapan internal antara dirinya dan Indira. Ejekan mereka tentang penampilan karyawan, rencana mereka untuk memberi pelajaran pada staf yang berani mengkritik, hingga percakapan di mana Rangga melaporkan seorang staf perempuan yang sedang hamil dan mereka berdua mendiskusikan cara untuk membuatnya tidak nyaman agar mengundurkan diri. Itu adalah pukulan terakhir. Seluruh topeng profesionalisme di ruangan itu hancur. Yang tersisa hanyalah kebusukan yang terpampang nyata. Beberapa manajer perempuan menatap Indira dengan tatapan jijik yang tak terselubung. Setelah bukti terakhir ditampilkan, layar menjadi hitam. Larasati akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak keras, tidak juga marah. Suaranya tenang, datar, dan justru karena itulah terasa ribuan kali lebih menakutkan. Ayah saya, Haryo Prawiro, membangun perusahaan ini bukan di atas beton dan baja. Mulainya, matanya menatap lurus ke depan, seolah berbicara pada arwah ayahnya. Beliau membangunnya di atas nilai. Nilai kejujuran, nilai kerja keras, dan yang terpenting, nilai menghargai sesama manusia tanpa memandang dari mana mereka berasal atau apa yang mereka kenakan. Ia berhenti, lalu pandangannya turun, menyapu para manajer, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci mata Indira. Apakah nilai-nilai ini yang Anda ajarkan di departemen Anda, Bu Indira? Tanyanya pelan. Indira tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Lidahnya terasa keluh. Larasati kemudian memalingkan wajahnya ke arah Raditya, sang direktur utama. Dan Anda, Pak Raditya. Sebagai pemimpin tertinggi di anak perusahaan ini, sebagai kapten kapal ini, bagaimana bisa kanker ini tumbuh begitu subur dan menggerogoti tiang utama kapal Anda, tepat di bawah pengawasan Anda? Pertanyaan itu menghantam Raditya seperti sebuah bogem mentah. Beban dari kelalaiannya, rasa malunya di depan seluruh jajaran manajernya, dan ketakutan absolut menghadapi sang pemilik sejati, semuanya memuncak pada satu titik yang tak tertahankan. Pria parubaya yang biasanya tampak berwibawa itu tiba-tiba tersandung dari kursinya. Ia tidak peduli lagi pada harga diri. Ia berjalan terhuyung-huyung melewati sudut meja, dan melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menjatuhkan dirinya di lantai di depan Larasati. Bukan sekadar berlutut, ia bersujud, dahinya menyentuh karpet tebal yang dingin, persis seperti seorang hamba di hadapan ratunya. Ampun, Bu Larasati. Ampun, isaknya terdengar di keheningan ruangan. Suaranya pecah dan penuh penyesalan. Saya lalai, saya mengaku salah, saya terlalu takut menghadapi politik internal, saya mohon ampun. Para manajer lainnya membuang muka, tak sanggup melihat pemandangan menyedihkan itu. Larasati menatap puncak kepala direkturnya yang sedang bersujud. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia berkata dengan nada dingin, "Berdiri." Perintah itu singkat, tegas, dan tak terbantahkan. Raditya, dengan tubuh gemetar, perlahan bangkit berdiri, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Ia tidak berani menatap Larasati, pandangannya terpaku pada lantai. Larasati tidak lagi memedulikannya. Ia memutar tubuhnya sedikit, menghadapkan dirinya sepenuhnya pada Indira dan Rangga. "Kalian," ucapnya, suaranya kini turun menjadi bisikan yang berbahaya. "Kalian tidak hanya menghina saya sebagai seorang pencari kerja 2 hari yang lalu. Kalian telah menghina setiap karyawan jujur yang pernah kalian rendahkan.
Kalian telah meludahi warisan dan nama baik yang dibangun ayah saya di atas fondasi kepercayaan dan rasa hormat. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Mulai detik ini, lanjutnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam. Kalian berdua, Indira Laksmi dan Rangga Pratama, dipecat dari Nusantara Group. Kartu akses kalian sudah diblokir 5 menit yang lalu. Tim keamanan akan mengantar kalian keluar dari gedung ini sekarang juga. Kalian hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang ada di meja kalian. Semua aset perusahaan, termasuk mobil dinas dan ponsel, harus kalian tinggalkan. Indira terkesiap, seolah baru saja ditikam. Rangga menunduk begitu dalam hingga dagunya menyentuh dada. Besok, tambah Larasati sebagai pukulan terakhir. Tim pengacara kami akan menghubungi kalian secara resmi, terkait tuntutan pidana atas penggelapan dana, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Kalimat itu menyegel nasib mereka. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, mereka akan menghadapi penjara. Vonis itu mutlak. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi menunggu di luar, kini masuk ke dalam ruangan. Mereka berjalan dengan tenang ke arah Indira dan Rangga. "Mari, Bu, Pak," kata salah satu dari mereka dengan suara datar namun tegas. Indira tidak bergerak, tubuhnya lemas di kursi. Rangga bangkit dengan kaki yang terasa seperti jeli. Petugas keamanan itu dengan sopan namun sigap membantu mereka berdiri dan menggiring mereka keluar dari ruang rapat. Seluruh mata di ruangan itu mengikuti kepergian mereka yang hina. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang berat. Era teror Indira Laksmi telah berakhir. 6 bulan berlalu sejak hari penghakiman di ruang rapat Dewan. Angin perubahan telah berhembus kencang di PT Cipta Gemilang. Larasati, dengan bantuan Pak Wira, merombak total struktur manajemen. Raditya tidak dipecat. Ia diberi kesempatan kedua, sebuah tindakan yang mengejutkan banyak orang. Namun, kesempatan itu datang dengan harga. Ia kini bekerja di bawah pengawasan ketat seorang Chief Operating Officer baru yang ditempatkan langsung oleh Larasati, seorang profesional senior yang tegas dan berintegritas. Di bawah tekanan dan rasa syukur yang aneh, Raditya berubah. Ia menjadi pemimpin yang lebih rendah hati, lebih mendengarkan, dan sangat anti terhadap politik kantor. Ia memimpin dengan rasa takut dan hormat yang baru ditemukan, dan hasilnya, perusahaan berjalan jauh lebih sehat. Budaya perusahaan berubah secara dramatis. Penilaian kinerja kini murni berdasarkan hasil kerja dan integritas. Penampilan tidak lagi menjadi tolak ukur. Sebuah departemen etika internal dibentuk untuk menampung keluhan karyawan secara anonim dan aman. Suasana kerja yang tadinya penuh ketakutan dan intrik, perlahan berubah menjadi lebih kolaboratif dan positif. Orang-orang mulai tersenyum tulus di koridor. Larasati sendiri tidak mengambil posisi formal di Jakarta. Ia kembali ke desanya, ke rumah panggung kayunya, ke kebun mawarnya. Dari sana, dengan ketenangan alam di sekelilingnya dan dibantu oleh teknologi komunikasi tercanggih, ia mengendalikan seluruh gurita bisnis Nusantara Group. Ia adalah ratu yang tak terlihat, yang kekuasaannya justru semakin besar karena ia tidak duduk di singgasana fisik. Sesekali, ia akan datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, berjalan-jalan di kantor seperti karyawan biasa, membuat semua jajaran pimpinan selalu waspada dan bekerja sebaik mungkin. Ia menemukan keseimbangan sempurna antara akar dan dahan-dahannya. Suatu sore yang terik di bulan April, Larasati berada di Jakarta untuk sebuah urusan. Rapatnya selesai lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dalam perjalanan kembali ke penginapannya, mobil sedan sederhana yang membawanya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat dan berdebu di kawasan Grogol. Sambil menunggu, ia iseng menatap keluar jendela, mengamati pemandangan jalanan yang riuh. Pandangannya kemudian tertuju pada seorang perempuan yang berdiri di trotoar, di bawah sengatan matahari yang membakar. Perempuan itu mengenakan seragam sales promotion girl berwarna oranye terang yang tampak sedikit kekecilan. Wajahnya berkilat karena keringat dan riasannya mulai luntur. Dengan putus asa, ia mencoba menyodorkan brosur promosi sebuah perumahan murah kepada para pengendara motor yang berhenti, namun kebanyakan dari mereka mengabaikannya atau mengibaskan tangan dengan tak acuh. Saat perempuan itu berbalik untuk menghindari asap knalpot, Larasati mengenalinya. Itu Indira. Kemewahan telah dilucuti habis-habisan darinya. Gaun desainer digantikan oleh seragam murah,
Sepatu hak tinggi digantikan oleh sepatu flat yang tampak usang, dan aura kekuasaan digantikan oleh ekspresi lelah dan frustrasi. Ironi yang begitu kejam dan puitis. Wanita yang dulu menilai dan menghina orang lain berdasarkan penampilan, kini harus menghabiskan harinya diabaikan dan dinilai oleh ribuan orang asing di jalanan. Tepat saat Larasati sedang mengamati pemandangan itu, sedikit ke depan, di dekat bahu jalan, terdengar suara peluit yang nyaring dan teriakan-teriakan kasar. Seorang pria berseragam juru parkir berwarna biru yang kumal sedang berdebat sengit dengan seorang pengendara mobil yang menolak membayar. Pria itu kurus, kulitnya legam terbakar matahari, suaranya serak karena terus-menerus berteriak. Itu Rangga. Dari seorang staf kantor yang sinis dan bergaya, ia telah berubah menjadi seorang juru parkir liar, beradu urat leher demi beberapa lembar uang 2000-an. Senyum meremehkan yang dulu sering menghiasi wajahnya kini hilang, digantikan oleh kenyitan permanen penuh amarah. Larasati menatap kedua pemandangan itu, Indira yang kepanasan menawarkan brosur, dan Rangga yang berteriak-teriak mengatur parkir. Mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda sekarang. Dunia yang keras di mana kesombongan dan penampilan modis tidak ada harganya. Ia tidak merasakan kebencian. Ia tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang aneh. Sebuah geli. Sebuah senyum kecil yang tulus mulai terkembang di bibirnya, diikuti oleh tawa pelan yang nyaris tak terdengar. Itu bukan tawa kemenangan atau tawa jahat. Itu adalah tawa seseorang yang baru saja menyaksikan sebuah lelucon kosmik yang sempurna. Lelucon tentang bagaimana kehidupan memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Karma, pikirnya, ternyata punya selera humor yang sangat unik. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Jalan, Pak, katanya lembut kepada sopirnya. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan persimpangan yang bising itu di belakang. Di kaca spion, bayangan Indira dan Rangga yang berjuang di bawah terik matahari semakin mengecil, sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Larasati menyandarkan punggungnya, menatap gedung-gedung Jakarta yang menjulang di depannya, menuju masa depan yang telah ia bersihkan dan bangun kembali dengan tangannya sendiri.